Jadi mungkin udah ada gitu sebagian teman-teman yang udah bosan atau ngerasa jenuh dengan beritanya corona terus gitu kan. Tapi ya mungkin teman-teman bisa lebih bersabar atau bisa ngeskip aja gitu kalau emang udah ngerasa jenuh dengan beritanya atau gimana. Karena emang mau gimana juga kita semua harus terus menyuarakan gitu soal kebersihan, kesehatan, jaga jarak, di rumah aja kalau nggak ada kepentingan di luar gitu kan. Jadi karena mungkin kita rasa kita udah tahu semua itu, tapi di luar sana itu masih ada orang yang belum tahu gitu. Jadi ya kita mesti menyuarakan gitu supaya lebih banyak lagi orang yang dengar gitu kan. Walaupun mungkin emang membosankan dan mengesalkan karena semua, ya bukan semua sih, maksudnya sebagian besar gitu berita dan informasi soal corona lagi. Tapi ya karena memang situasinya lagi begini ya, jadi ya lebih bersabar aja gitu ya. Mungkin kalau emang gimana-gimana kan ya mungkin off dari sosial media dulu, bisa berkumpul sama teman-teman secara online gitu dulu, nggak usah lihat sosmed kalau misalnya bosan dengan informasi-informasi mengenai corona gitu ya. Ya udah, jadi sekali lagi tetap jaga kebersihan, kesehatan, jaga daya tahan tubuh, terus jangan keluar rumah kalau nggak penting. Tapi kalau teman-teman yang punya kerjaan dan kantornya nggak meliburkan ya nggak apa-apa, kita nggak mempermasalahkan itu kok. Karena emang itu kan ada kepentingan gitu ya, nggak apa-apa keluar rumah gitu, karena emang namanya juga kan buat cari rezeki ya. Mau gimana, masa kalau nggak kerja nanti bisa nggak digaji, nggak dikerjakan lagi gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa kalau teman-teman emang masih kerjaannya memaksa untuk keluar rumah, ya nggak apa-apa, itu no problem gitu. Ya udah, jadi gitu. Terus kita lanjut ke topik selanjutnya yang mau saya omongin apa ya tadi ya. Oh iya, jadi barusan gitu saya nonton Kiramager episode 3. Dan episode 3 ini masih bagus gitu, masih membuat saya pengen lanjutin nonton Kiramager ini dan punya apa ya, apa namanya itu, punya ekspektasi yang cukup bagus gitu. Kayaknya serial Kiramager ini bakal jadi salah satu serial Super Sentai yang bagus gitu tahun ini. Jadi episode 3 ini menceritakan tentang, ini kayaknya bakal spoiler sih, jadi kalau yang emang pengen nonton dan pengen tahu gitu mungkin ya udah di skip aja lah, nonton video yang next aja gitu. Karena emang mau dibahas gitu soal episode 3. Jadi episode 3 ini musuhnya itu monster bikin sakit kepala gitu. Jadi kayaknya sih itu ceritanya tentang kehidupan orang dewasa gitu ya, karena kita semakin besar gitu kan, semakin banyak tanggung jawab. Jadi mungkin monster itu sebenarnya apa ya namanya, kiasan dari gimana tekanan hidup ini gitu semakin kita besar. Jadi monster itu nargetin orang-orang gitu, terus kepalanya kayak dikasih apa ya, itu loh yang buat ngejepit-jepit itu, apa ya, kalau di benda sekitar saya itu jepitan tiang mic itu loh yang diputer-puter supaya bisa nempel di meja tiangnya gitu. Jadi kalau semakin diputer puterannya nanti semakin kenceng gitu tekanannya. Nah jadi monster itu target orang-orang, terus kepalanya dikasih jepitan itu, terus dikencengin jadi sakit kepala gitu. Nah sialnya ranger birunya ini kena gitu, jadi di kepalanya ada kayak jepitan gitu, dan gara-gara itu dia nggak bisa berubah. Bener nggak sih nyebutnya ranger birunya atau sentai biru? Tapi ya lebih umum dibilang ranger sih ya kalau di sekitar sini kayaknya. Nah jadi karena dia nggak bisa berubah, ya udah dia jadi nggak bisa berubah. Nah terus kan dia si
Ranger birunya itu, dia ini profesinya aktor gitu. Jadi dia ini punya apa ya? Punya style yang cool gitu loh. Dia image-nya cool gitu kan. Jadi dia berusaha tampil secool mungkin gitu di depan orang-orang, dan juga memang dia biasanya jadi aktor film-film samurai gitu. Nah, jadi di episode ini karena dia dijepit gitu kepalanya, dan itu setelah di X-ray itu jepitannya itu ngejepit kepala sampai tengkoraknya itu berubah bentuk gitu tengkoraknya. Jadi itu sakit banget gitu. Tapi si Ranger biru ini tetap menjaga kekulannya itu dan pura-pura nggak sakit gitu. Jadi walaupun dia lagi sakit gitu, dia tetap maksain buat tetap syuting, nggak diundur. Cuma dia ngajuin ke sutradaranya untuk ceritanya agak diubah gitu. Jadi ini sebenarnya keren banget gitu ya. Jadi kayaknya ini sebuah pesan gitu supaya kita yang sudah dewasa ini ya, walaupun hidup penuh tekanan ya, kita harus tetap kerja gitu, tetap produktif gitu. Jangan karena sakit sedikit aja kita langsung males-malesan kerja gitu. Jadi keren banget sih ini sebenarnya. Tapi mungkin di sisi lain juga kita bisa menangkap itu sebagai pesan kalau misalnya kita sakit, ya udah sih nggak apa-apa, nggak usah kerja juga karena masih ada hari esok gitu. Tapi mungkin bukan itu ya. Nah, jadi karena si Ranger birunya ini nggak bisa berubah, jadi waktu monsternya datang lagi cuma berempat aja. Tapi si Ranger biru akhirnya maksain bertarung karena dia nggak mau kehilangan coolnya gitu loh. Jadi walaupun dia nggak bisa berubah, dia masih tetap ikut bertarung gitu. Terus tiba-tiba si Ranger merah, leadernya itu langsung dapat ide gitu, gimana caranya buat bikin si Ranger biru ini tetap kelihatan cool walaupun dia nggak perlu ikut bertarung gitu. Jadi dia pura-pura jadi anak buahnya gitu, terus kayak bilang nggak apa-apa, kalau dibilang bos kok jadi lucu ya. Atau jadi kapten aja kali ya. Jadi si Ranger merahnya bilang nggak apa-apa kapten, tunggu aja, kapten kan lagi terluka gitu, jadi biar kami yang ngurusin ini, nanti kalau lukanya udah sembuh baru kapten yang menyelesaikan dengan sangat keren gitu. Jadi si Ranger biru ini merasa cool gitu tanpa harus bersikap memaksakan coolnya itu loh, gimana sih. Pokoknya intinya gitulah. Jadi si Ranger biru ini bisa mundur tanpa merasa dia tuh nggak cool gitu. Jadi dia ngerasa dia itu cool karena kondisinya seperti itu. Ya gitulah. Ngomong apa sih ini. Jadi akhirnya 4 Ranger itu berhasil ngambil alat buat ngelepas jepitan kepalanya itu. Jadi Ranger birunya bisa berubah lagi gitu. Terus akhirnya ya mereka berhasil ngalahin monsternya. Terus seperti biasa monsternya jadi besar. Tapi enggak sih, kayaknya kalau yang dikira Major ini dia bukan monster jadi besar. Dia kayak ada monster lain gitu. Monsternya emang udah besar. Terus yang monster kecil tadi diambil gitu sama monster yang besar, jadi ada di atasnya gitu. Jadi kayak monsternya ini jadi kayak naik monster besar gitu. Jadi akhirnya berantem sama robotnya yang besar, udah selesai. Jadi kayaknya pesannya di episode kali ini tuh gimana ya, kita nggak perlu terlalu menjaga image gitu sama teman-teman di grup kita gitu loh, karena kayaknya mereka pasti bisa nerima kita apa adanya gitu, tanpa harus kita membuat image yang gimana-gimana gitu di hadapan mereka. Tapi ya tentunya kalau kitanya ngeselin juga ya pasti bakal jadi masalah gitu. Jadi mungkin nggak perlu jaga image gitu, tapi tetap tahu batasnya gitu kan. Terus juga di sisi yang lain gitu, di sini
ada pesannya gitu. Jadi kalau kita sebagai pemimpin gitu, pemimpin dari suatu kelompok, kita nggak bisa asal ngasih perintah gitu. Jadi kita sebagai pemimpin juga harus bisa memahami karakter dari anggota tim kita gitu. Jadi nggak sembarangan perintah ini itu gitu. Jadi jadilah pemimpin yang mengerti dan peduli gitu sama anggota tim kita. Tapi mungkin jelas ini semua nggak bakal bisa diserap anak kecil begitu aja ya. Jadi mungkin sebenarnya emang bagusnya film Super Sentai atau Power Rangers gini itu memang cocoknya ditonton anak-anak tapi didampingi orang tua gitu. Jadi orang tuanya bisa sambil ngasih tahu ke anaknya kalau itu loh sebenarnya begini. Jadi anaknya itu ngerti gitu, karena anak-anak jelas cuma ngerti berantemnya doang gitu, nggak ngerti pesan moral yang disampaikan gitu. Karena pesan moralnya itu cukup tersirat gitu, nggak secara belak-belakan gitu kan. Jadi ada baiknya orang tua nemenin anaknya nonton terus ngasih tahu pesan-pesannya ke anaknya gitu. Mantap sekali memang orang Jepang ya. Nggak tahu deh acara Indonesia yang kayak gitu kira-kira apa ya? Atau jangan-jangan sebenarnya sinetron itu juga punya pesan-pesan moral begitu dan harusnya ditonton anak-anak didampingi orang tua? Saya tidak tahu karena tidak pernah nonton sinetron. Jadi intinya saya nunggu episode 4-nya minggu depan. Overall 3 episode ini keren banget gitu. Nggak seperti serial sebelumnya yang episode 2 saya udah males lanjut nonton lagi. Jadi ini tinggal nonton Zero One karena belum ada English subtitlenya, jadi harus menunggu. Jadi nonton Kira Maker duluan karena subernya masih sangat bersemangat gitu. Oke, jadi di video ini saya lagi gambar Kamen Rider Shin. Ini request dari salah satu supporter di Patreon. Patreon apa Patreon sih? Patreon aja lah, lebih cocok di lidah Indonesia gitu kan. Terus apa lagi yang mau diomongin ya? Kayaknya itu dulu deh. Mungkin cuma ngomongin soal jaga image dan jadilah pemimpin yang peduli sama anggota dalam tim. Dan yang jelas stay safe, tetap sehat, jaga kesehatan tubuh, jangan keluar rumah kalau nggak perlu. Mudah-mudahan semua wabah corona ini bisa segera diselesaikan dan cepat gitu ditemukan obatnya. Dan kalau udah ditemukan obatnya, semoga bisa dengan gampang masuk ke Indonesia gitu tanpa ada masalah dalam proses masuknya obat itu ke Indonesia gitu kan. Ya udah, kalau ada yang mau disampaikan tulis aja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan juga nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada video baru. Dan yang jelas jangan lupa jadi orang yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.